أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات حب الهداية والهداية خلق الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دام في الصلاة والهدى صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد. وبارك لنا بها في أمورنا ورزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع هذه البلاد. وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات بولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المسلم رحمه الله على الظلم صدى وإبراهيم. Kemudian halaman 16. Kemudian maka diberi oleh Allah Ta'ala an-nur atas sekira-kira amal mereka itu. Dikisah orang anak ada yang menuju surga, ada yang menuju neraka. Jadi mereka diberi oleh Allah Ta'ala nur itu tergantung amal mereka waktu dunia. Maka disuruhlah berjalan mereka itu di atas isian siratal mustaqim. Nah, jadi amal itu masuk yang bermanfaat bagi kita untuk melewati jembatan itu. Jadi begira seikung lalu melewati jembatan itu. Maka duduk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta Jibril dan segala malaikat melihat akan khalaik berjalan. Di Nabi kita dua malaikat dan Nabi berkumpul menyaksikan umatnya berjalan seikung. Dan Malik Zabaniyah duduk sama di tengah titian. Kalau malaikat Zabaniyahnya ini kebenarannya itu di tengah-tengah titian ini itu model kayak mahal itu itu yang si Malik Zabaniyah. Sedangkan Nabi lawan kawan malaikat duduk di pinggir makin perhatian. Maka berkata sekalian mereka itu salim itu bil amarlah salim, artinya selamatkan kami itu. Maka adalah orang berjalan itu atas kira-kira amalnya, maksudnya bagian amalnya di dunia. Maka setelah mereka itu orang yang berjalan seperti kilat yang menyambar aju sekajap mata langsung sampai di barang semua surga. Dan setengah mereka itu berjalan seperti angin kuping beliung laju dulu ini beliung dulu. Dan setengah mereka itu seperti kuda, dan setengah lagi berjalan dengan empat kaki, artinya beristilah tangan dua. Dan setengah berjalan lagi dengan tarupnya, begisut dengan tarup. Dan lagi atas sekira-kira amal mereka itu bagi dengan amal. Ada yang 2-3 langkah ke gugur, terus sempat bertingkut, naik pulang, berjalan pulang sedikit, gugur pulang, berjalan pulang, bawa. Aman orang kafir langsung ke depan gitu. Ada basalamnya langsung gugur ini. Maka tak kalah Nabi Allah melihat, Nabi kita Muhammad melihat yang demikian itu berkata ya Rabb salim. Dan segala kafir ya tulah ya kepada masalah bawah seperti firman-Nya wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah. Artinya itu seluruh hubungan nyawa kena seberataan melewati jembatan itu, dan itu adalah sebuah ketetapan yang sudah dipastikan. Kemudian maka masuk surgalah
tiada durhaka. Tubuhan mukmin yang ada durhaka masuk surga. Maka berkata malaikat Ridwan pada mereka itu yang masuk surga nih, tilik olehmu kepada suami kamu, ibarat bini masuk. Jadi ujar sih malaikat Ridwan, mana lakinya lah, ya teman, itu maksudnya. Maka keluar mereka itu dan sertanya pakaiannya indah. Adapun segala anak-anak itu, anak-anak yang belum balik, apabila mereka bertemu ia dengan ibu bapaknya, dan bubuhannya anak-anak ini tidak meninggal, belum balik ke surga. Lalu ia bertemu dengan ibu bapaknya, maka diberi minum air akan keduanya. Kami ketemu, bukan minuman, ketemu orang abahnya, kamu sama-sama masuk ke dalam surga ini. Dan barang yang tiada bertemu dengan ibu bapak, lalu bertemuan lagi si anak-anak tadi, maka hal keadaannya buruk menangis dia. Nah, kurang bertemu dengan abahnya, ada lalu menangis. Berkata anak-anak itu, haram atasku surga hingga dimasukkan Allah Ta'ala ibu bapakku, sambil menangis. Adapun segala yang masuk surga itu berjalanlah mereka itu kepada manzil mereka itu. Di manzil ini wilayah-wilayah tempat-tempat yang sudah ditentukan yang ada di surga. Hal keadaannya kesukaan hubungan ke surga. Dan adalah pertama-tama yang dimakan oleh orang yang mengisi surga itu, yaitu hati ikan non. Kemulaan yang dimakan buahnya yang masuk ke dalam surga itu hati ikan non. Waqala ba'dul ulama al-awwalu ma ya'kuluna minal kitab ila dan telah berkata setengah daripada mereka ulama, maka bermula pertama-tama yang dimakan oleh orang surga itu adalah ikan tadi. Bermula yang pertama-tama yang dimakan oleh orang yang ahlul khaba'ir, orang-orang yang dilemahkan, itu dijadikan oleh Allah Ta'ala emas rupa firdah kudat tinggal ditikan. Jadi emas rupa firdah itu yang dimakan emas yang lainnya, yang emas yang sudah saya lihat di dunia ini, emas neraka itu yang dimakan, tapi berupa firdah yang pirak juga. Panas meloyohi yang makan bubuhan orang penduduk neraka. Maka makanlah mereka itu dan berseru-seru kuliah daripada Allah Ta'ala. Inilah balasan orang yang lalai di dalam dunia, padahal meninggalkan dia akan amal akhirat. Kemudian maka berseru-serulah Malik, kuliah tidak si Malik sebenarnya hadrat Allah Ta'ala, bahwasanya pangkat neraka yang di atas tiada diisi. Jadi ujar Malik, Allah, benar, neraka yang paling ke atasan masih kosong, dan yaitu apinya putih ini karena kepanasan jadi putih. Tiada ular dan tiada kala di dalamnya, ini api aja. Maka berkata Allah Ta'ala, hai Malik Zabaniyah, ya Allah, bawa ulmu daripada umat Muhammad yang mengerjakan dosa besar, tapi baru sampai dan taubat dengan kepada neraka yang di atas itu.
Jadi neraka yang di atas itu saja umat Nabi Muhammad yang menggoli Musa Ganal Abdul Taubat. Maka dibawa oleh Malik Zabaniyah sekalian mereka itu berjalan yang kalam ini kadang jalannya itu kadang menuju neraka pun jalannya kadang limbah itu pulang di dalam duri. Jadi perjalanannya itu hadap dan berduri-duri dan batu-batu yang tajam dan terlalu kelam dia berjalan itu daripada asap api neraka. Jadi yang maulah hadap itu asap api neraka. Berkata mereka itu kepada Malik Zabaniyah, biar berbuahan memang digital ini kan. Apa sebab jalan ini terlalu kelam, terlalu hadap dan terlalu banyak duri? Maka berkata si Zabaniyah kepadanya, inilah jalan kepada neraka. Jadi mereka yang digiring itu mengira dibawa masuk surga juga, mengira padahal menuju neraka. Maka lalu masuklah mereka itu ke dalam neraka. Maka berhentilah di sana sekira-kira dosa mereka itu. Berarti di dalam neraka di atas itu pasti wilayah-wilayah juga terbagi-bagi tergantung kejahatan yang ada sama-sama. Jadi ada yang memabukkan secangkir, ada sama lawan sebetul, lain daerahnya. Namun secangkir mungkin di dasarnya, namun sebetul di jurang dari dasarnya sana itu. Maka apabila dikehendaki oleh Allah Ta'ala akan keluar mereka itu daripada neraka, maka berkata si Malik pada mereka itu, hai yang sejahat-jahat kaum, engkau daripada amat-amat, siapa engkau? Maka tidak takut si Malik, hai sejahat-jahat kaum, engkau daripada umat siapa? Itu si Malik takut nyawanya berbuat umat siapa? Maka sehati mereka itu, hati sehati ini berimbai berempat menjawab, kami sekalian daripada umat Quran, menjawab. Dan lupa mereka itu akan menyebut umatnya Muhammad karena sebab haru-hara panasnya hendak menyambat umat Muhammad tersambat umat Quran karena haru-hara panasnya tadi. Maka berkata si Malik, ujar si Malik, dia diturunkan Quran satu ayat pun melainkan kepada Nabi, yang lain melainkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ujar si Malik, tidak diturunkan Quran satu ayat kepada Nabi yang lain melainkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka apabila mendengar mereka itu akan si Malik menyebut Muhammad, maka mereka itu pulang. Barulah ia takut akan umat yang demikian itu karena siksa mereka itu atas kira-kira amalnya. Hati kira-kira itu tergantung amalnya. Dan apabila berseru-seru mereka itu, hai api, jauh-jauhnya sebelum kuriakan, janganlah engkau makan muka kami karena bekas sujud bagi Allah Ta'ala di dalam dunia. Maka apabila makan api akan mereka itu, maka berkata, hai Malik, orang yang celaka daripada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sekarang kalimat thayyibah yang kami sebut di dalam dunia. Maka berkata segala mereka itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya mereka pun mencari-cari alasan supaya jangan sampai disiksa. Jadi memadahkan, kami umat Nabi, kami pernah sujud, kami pernah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi kata tahu terjadi dosa besar. Maka terdengarlah suara itu kepada telinga Siti Fatimah. Kuliah kan Milo mendengar Siti Fatimah, anaknya Rasulullah SAW
waktu berjalan kepada Rasulullah. Seperti mana mendatangi Nabi. Maka ia menyatakan mengata ia akan mendengar suara umatnya di dalam neraka. Dia terima belum baik mendengar dari suara di dalam neraka memuliakan. Berkata mereka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya tuh matian. Kemudian maka berkata Allah Ta'ala kepada Jibril alaihissalam. Ujar si Allah melihat Nabi Bina Isra, dia melihat umatnya. Ujar Allah Ta'ala berpandir lawan Jibril alaihissalam. Pergilah engkau kepada Malik. Malik ini Malik yang Zabaniyah dari Malik. Katakan olehmu kepada Malik, suruh buka pintu neraka Jahannam. Maka engkau lihat apa-apa yang disiksa oleh api, apa-apa yang disiksa oleh api. Maka pergilah si Jibril pada ketika itu buat. Maka sampailah Jibril kepada neraka, maka berkata isi neraka setelahnya, adakah kamu merasai angin yang baik? Maka berkata setelahnya, na'am. Maka berkata dilihatnya ada seorang lalu yang haibah dan bercahaya. Maka berkata sekalian mereka itu, siapa engkau ini? Maka berkata, Jibril, akulah Jibril, sahabat Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril ini kan menyinggung setumas. Lalu tubuhan penuh neraka melihat yang lalu ini luar biasa. Sampai dibetakun siapa dia? Aku Jibril, sahabat Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata sekalian mereka itu, ujar yang di dalam neraka tadi, ya Jibril, ujar yang di dalam neraka tadi, ya Jibril, kami minta tolong Tuan hamba. Maksud Tuan hamba ini kita baca demikian, kami minta tolong kepada Tuan, persampaikan salam kami kepadanya. Maksudnya kepada Nabi kita Muhammad. Adalah kami di dalam dunia membaca salawat kepada dia, dan kami minta syafaat pada hari ini bahwa engkau sampaikan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau kata kepadanya bahwasanya engkau ya Muhammad taladzata atau ilmati taladzata fil jannah, artinya engkau bernyaman-nyaman di dalam surga dan segala umatnya di dalam neraka menanggung siksa, tiada tertinggal oleh kamu. Maka berjalanlah si Jibril kepada Allah Ta'ala. Maka sembah Jibril, ya Tuhanku, engkau jua yang terwajib tahu akan hambamu di dalam neraka. Maka berkata Allah Ta'ala, hai Jibril, sampaikan olehmu akan salam mereka itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berjalanlah si Jibril ini, di sini sibuk ya Allah. Jibril ini sana kemari. Maka berjalanlah si Jibril itu dalam segeranya kepada Muhammad, dan yaitu adalah Nabi Allah, Nabi kita nih, duduk di dalam kemah yang terbuat daripada lu'lu' yang putih. Lu'lu' itu mutiara. Jadi kemahnya itu terbuat dari mutiara yang putih. Dan baginya itu 4.000 pintu daripada emas. Dan daripada kanannya ada Nabi Allah Adam dan Nabi Allah Nuh. Dan daripada pihak kirinya Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Ismail dan segala sahabatnya. Berkeliling mereka itu, dan beberapa alamin kemudian dari piringan yang isinya makanan di hadapannya. Dan Nabi Allah Daud membaca Zabur. Maka berseru-seru Jibril alaihissalam. Akhirnya kenapa? Jibril ini mendatangi Nabi kita. Datang Nabi berkumpulan mempersiapkan makanan. Kau jadi si Jibril, Assalamualaikum ya Muhammad. Maka jawab Rasulullah, Waalaikumsalam ya Jibril.
Maka menangis dia. Maka dilihat Nabi Allah akan Jibril itu menangis. Maka berkata Rasulullah kepadanya, hai saudaraku, jangan engkau menangis. Bukan hari ini hari kedukaan. Artinya hari ini pada hari berduka kita. Karena hari ini adalah hari bersuka-sukaan. Maka berkata Jibril, ya Muhammad, bukan aku tangis atas diriku. Hanya sesungguhnya adalah umat kamu, suatu kaum di dalam api neraka. Terlalu siksanya mereka itu. Ada hal mereka itu memberi salam akan engkau, katanya. Nah, engkau bermain-main di dalam surga, dan kami sekalian dalam api neraka. Nah, itu semuanya ucapan yang bubuhan dalam kata tadi terjadi. Maka Rasulullah pun menangis serta berkata, sekali-sekali tiada aku ketahui mereka itu di dalam neraka aja sudah. Maksudnya sini sebenarnya tahu, cuma dilupakan oleh Allah Ta'ala tentang keadaan orangnya itu. Nah, kenapa sampai dilupakan? Karena orang ini yang disiksa ini memang sampai pernah malu maafkan Nabi waktu di dunia. Lalu dihantarkan mahkotanya ke atas kepalanya dan berserulah ia, artinya sebelum mahkota. Lalu berserulah ia, ya Daud, ya ma'syaral anbiya, wahai para nabi seluruhnya, berdirilah kamu sertaku menghadap Tuhan. Artinya bertahanlah iringi aku, kita menghadap Tuhan yang mulia. Maka berdirilah mereka itu seberatan para nabi yang memimpin, maka datanglah ke hadapan Rasulullah. Maka berkata Rasulullah, tiada menaik burak karena sekalian umatku lagi tinggal dalam neraka. Nah, jadi biar kita berjalan betisnya sudah. Aduh, sayang hendak punya menyaman dulu. Ini karena bawah punya menyaman, umatku masih ada lagi di dalam neraka. Maka berserulah Jibril. Nah, penjelasannya. Ya ahlal jannah, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, berdirilah kamu. Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, berdirilah kamu serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berjalanlah mereka itu, saya tanya, penduduk surga 42. Dan sujudlah Rasulullah kepada Allah Ta'ala dengan satu sujud. Maka sekalian mereka itu pun juga sujud serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbunyi suara di hadapan Allah Ta'ala, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Ya, sudah tidak sujud, sudah kepalamu. Minta olehmu kepadaku saya dari Allah Ta'ala, dan memberi syafaatlah akan umatmu. Maka diangkat Rasulullah SAW kepalanya daripada sujud, maka memuji ya akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta kata Rasulullah, ya ilahi, ya sayyidi, ya ilahi itu wahai Tuhanku, ya sayyidi wahai ketuananku, ya maulaya wahai ketuanan yang memilikiku, bahwasanya adalah satu firqah daripada umatku karena siksa. Ada satu golongan daripada umatku karena siksa di dalam neraka. Padahal aku tidak tahu akan mereka itu. Nabi dilupakan oleh Allah Ta'ala. Maka berkata Allah Ta'ala kepada Jibril, berjalanlah engkau serta Muhammad. Jibril pulang berjalanlah engkau serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Malik, artinya datangi wahai Jibril, kawan-kawan Muhammad, datangi si Malik menunggu neraka, dan katakan olehmu baginya, keluarkan segala ahlu tauhid di dalam neraka. Arti ahlu tauhid ini yang pernah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan ucapan itu ada rusak. Arti kada rusak, ada sampai kita murtad. Artinya ini
bisa ucapan syahadat kita tuh rusak, murtad, bersyahadat ke-11. Penyebabnya macam-macam. Misalnya meremehkan yang nanti dibesarkan Allah, masjid dibesarkan oleh Allah, wali-wali Allah dibesarkan oleh Allah, kita remehkan, itu murtad. Kitab-kitabnya dibesarkan oleh Allah, kita hinakan, itu murtad, merusak kalimat syahadat kita tadi. Jadi ya Allah Ta'ala ayatnya umat menentukan yang mana masih ada tauhidnya, masih bujur tauhidnya orang itu keluarkan, masih ada imannya walau sedikit itu keluarkan. Maka datanglah Rasulullah kepada malaikat Malik, berkatalah, ya hai Malik, tiadakah engkau malu kepada apa menyiksa umatku di dalam neraka? Ya Nabi. Maka sembah Malik serta malunya aku. Nabi ya sopan benar sebenarnya, tetapi disuruh Tuhanku dengan yang demikian itu. Nah, maka menyuruhlah Nabi Allah Malik mengeluarkan umatku. Maka berkata, iya duduklah engkau pada tempatmu. Maka bahwasanya engkau tiada kuasa melihat karena mereka itu di dalam neraka. Jadi dia kemarin dia berdiam di sini terus sempat menjengok, saja ulun mengeluarkan. Maka berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tak dapat tiada bahwa melihat, pada melihat. Nah, apa yang diperbuat oleh hati akan mereka itu. Artinya dia lebih kena keluar melihat sekarang yang digawin si api kalau Alhamdulillah. Maka memanjangkan sayap Jibril, maka masuklah Nabi ke dalam neraka tadi melewat sayap si Jibril tadi. Nah, apabila sampai Nabi Allah ke dalam neraka, maka berkata neraka baginya, bagi Nabi kita, ya Muhammad, sesungguhnya padamlah kami dengan cahayamu. Jadi cahaya Nabi untuk nur Nabi, hampir neraka neraka kami ini padam aja. Maka sesungguhnya haramlah kami atasmu yang tiada sabar aku atas hitam. Maka berseru-serulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ummati ya ummati. Jadi nerakanya sampai marawan Nabi pajah mihina ujar si neraka ini mungkinlah masuk ke sini aja biar Nabi aku pada tahu pajah penyala ya ummati Nabi bukan wahai umat. Maka datanglah sekali mereka itu dan menangis, maka menangis pula Nabi Allah di kita. Jadi mendengar Nabi bau umat maka Nabi masuk ke dalam neraka itu. Tapi Nabi berdirian di saya tadi. Serta mereka itu pun menggurungi Nabi. Serta mereka itu berkata, Nabi Allah, aku tidak tahu akan sekalian kamu di dalam neraka. Jadi Nabi, aku tidak tahu bahwa nyawa ini di dalam neraka. Nah, itu kisah, sebagian kisah yang terjadi di dalam neraka, sebagian kisah ini. Kemudian maka melihat Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam serta mereka itu kepada tepi neraka. Tiba-tiba dilihatnya ada beberapa anak-anak di tepi neraka. Sekalian mereka itu menangis. Nah, jadi anak-anak ada di tepi neraka dan menangis. Dan pada tangannya ada suatu kendi yang berisi air Kausar, telaga Kausar. Maka menangis Nabi pula sertanya. Maka berkata ia, ya Rasulullah, engkau tinggalkan ibu bapa kami di dalam neraka karena siksa. Nah, jadi dilihat pulang di bagian neraka ada karena membawa kendi kita yang diisi banyu tadi dari telaga Kausar. Maka menangis Nabi pula sertanya. Maka berkata, ya Rasulullah, ya sekarang tadi engkau tinggalkan ibu bapa kami di dalam neraka. Rupanya ada yang kadang mengeluar masuk. Buktinya anaknya menghalangi. Karena siksa engkau tinggalkan ibu bapa kami di dalam neraka karena siksa. Kemudian maka bersabda Rasulullah SAW, keluarlah kamu sekalian dari neraka. Ujar Nabi kita nih, seluruh neraka isi-isinya keluar berjalan dulu. Ini anak siapa ini yang jari?
maksudnya. Barang siapa ada imannya kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya daripada umat Muhammad SAW, kalau orang bertahan, maka kedengaran suara itu kepada orang kafir pun dapat mendengar nanti berkuliah mendengar kata kebun ya Tuhan. Kumpulan di situ orang kafir ada, orang yang beriman ada, yang disiksa. Maka Nabi berkuliah ini menyuruh keluar berdepan orang yang masih ada imannya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Orang kafir mendengar, lalu bahiriyah itu empat. Maka berkata mereka itu si kafir, ya Malik, kami pun keluar juga daripada neraka. Ujar si kafir tadi, kami Pak keluar juga. Maka berkata si Malik, hai yang celaka, yang keluar itu hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bahwasanya yang memberi syafaat kepadanya. Maka berkata si kafir, mudah-mudahan kami buat mudah-mudahan kami menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti firman-Nya, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ini penyesalan yang tadi dia pun kaya itu mudah-mudahan cakanya pangkanya berhari menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ujarnya tadi. Maka apabila keluarlah mereka itu kepada anaknya, jadi keluaran kemudian dari pertemuan anaknya, maka berkata, ayah hai anakku, berilah oleh Allah ayah anakku. Maka berkata si anak-anak tadi, bukan bapak kami. Melihat muha, belain lawan yang perasaan si anaknya. Yang abah kami muha ada mirip lawan. Maka berkata kedua ibu bapaknya bahwasanya kami ibu bapak kamu, bahwasanya adalah mukaku ini berubah sebab dimakan ular tapi jadi yang anak berkenan ular itu. Maka diberinya air kepadanya, maka hilanglah dahaga segala mereka itu. Nah, hilanglah segala dahaga segala mereka itu yang beranak-anak. Maka berseru-serulah daripada Allah Ta'ala, ya Jibril, suruh mereka itu menyelam pada bahrul hayat, yakni lautan hayat kita, supaya bagus pulang bentuk kulit dan bentuk bulu. Maka menyelamlah sekalian mereka itu di dalamnya. Maka apabila keluar ia daripadanya, terlalu baik seperti rupa Nabi Allah Yusuf, dan panjang tubuhnya seperti Nabi Allah Adam, dan tangannya seperti Nabi Allah Isa, dan suaranya seperti Nabi Allah Daud, dan kejadiannya bentuknya seperti Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapinya adalah tersebut pada dahinya, tersurat itu tertulis pada dahinya, inilah yang dimerdekakan Tuhannya dari api neraka. Masih ada juga tanda CS juga di dahi. Inilah orang yang terbebas dari api. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.